warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Susan Syaira dengan nomor pokok mahasiswa 205030031 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa itu bilingualisme. Bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasaan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bilingualisme adalah penggunaan dua bahasa atau kode bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif maupun reseptif terhadap seorang individu. Selain ada istilah bilingualisme, ada juga istilah multilingualisme, yaitu keadaan digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Selanjutnya ada konsep bilingualisme dalam kaitannya dengan bahasa kedua. Di Bolt pada tahun 1968 menyebutkan adanya bilingualisme pada tingkat awal, yaitu bilingualisme yang dialami oleh orang-orang, terutama pada anak-anak yang sedang mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini, bilingualisme itu masih sangat sederhana dan dalam tingkat rendah. Namun, tidak dapat diabaikan karena pada tahap inilah terletak dasar bilingualisme selanjutnya. Baik, selanjutnya, kapan seorang penutur dapat menggunakan kedua bahasa yang dikuasainya? Penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua itu tergantung pada lawan bicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Jadi, penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua itu tidaklah bebas. Dalam kasus penutur bilingual Sunda Indonesia, memang ada topik dan situasi tutur yang memberi kebebasan untuk menggunakan salah satu bahasa itu. Sakola meh naon? Pinter. Yang pinter? Pinter mah maca we buku. Bukan masalah baca buku, tapi kan diajarin sama guru biar pinter. Biasanya orang mabal we mabal. Ngajakin bol, Pak, ngajakin bolos, Pak. masuk. Bolos, mabal, marabal. Orang mau mabal main bareng. Punten we atuh, Pak. Aduh, Piki, apa sih? kali turun ciganu kamari teh. Lu ngapain? Lu ngapain di sini? Nu kamari eta nu ciganu kamari. Pak, dah kelas aku mah bukan di sini. Ya ngapain masuk? Ngapain di sini? Kamu ngapain masuk? Bandel banget sih lu. Bapak tadi yang nyuruh aku masuk kan Bapak. Iya, maksudnya dia Bapak pengen aku di kelas ini ya? Apakah mungkin bahasa kedua seorang penutur bilingual akan mempengaruhi bahasa pertamanya? Kemungkinan itu akan terjadi apabila si penutur bilingual itu dalam jangka waktu yang cukup lama tidak menggunakan bahasa pertamanya, tetapi terus-menerus menggunakan bahasa kedua. Umpamanya seorang penutur bilingual Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua yaitu bahasa Inggris
untuk jangka waktu yang cukup lama tinggal dalam masyarakat tutur monolingual bahasa Inggris dan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan bahasa pertamanya. Pada suatu waktu, bila dia mempunyai kesempatan untuk menggunakan bahasa pertamanya, pasti bahasa pertamanya akan sudah tercampur dengan bahasa keduanya, yaitu bahasa Inggris. Sejauh mana pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia itu tergantung dari sisa kefasihannya dalam berbahasa Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia menyelipkan kosakata bahasa Inggris bukanlah karena penguasaannya akan bahasa Inggris lebih baik, tetapi mungkin karena sebab kebutuhan, karena sebab sikap bahasa, atau karena sebab ingin bergengsi. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu diglosia. Apa itu diglosia? Diglosia berasal dari bahasa Perancis, yaitu diglosie. Sementara pengertian diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Menurut Ferguson, diglosia ini dijelaskan dengan mengetengahkan 9 topik, yaitu yang pertama fungsi, yang kedua prestise, yang ketiga wawarisan sastra, yang keempat pemerolehan, yang kelima standarisasi, yang keenam stabilitas, yang ketujuh gramatika, yang kedelapan leksikon, dan yang kesembilan ada fonologi. Baik, apakah ada kaitannya bilingualisme dengan diglosia? Tentunya ada. Ada 4 jenis hubungan antara bilingualisme dengan diglosia, yaitu yang pertama bilingualisme dan diglosia. Yang kedua ada bilingualisme tanpa diglosia. Yang ketiga diglosia tanpa bilingualisme. Dan yang keempat tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Yang pertama, apa itu hubungan bilingualisme dan diglosia? Di dalam masyarakat yang dikarakteristikan sebagai masyarakat yang bilingual dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam bahasa dan ragam bahasa yang lain. Kedua ragam bahasa atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Yang kedua yaitu bilingualisme tanpa diglosia. Di dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diglosia, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan satu bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Yang ketiga ada diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang berciri diglosia tanpa bilingualisme, terdapat 2 kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok luring group yang hanya bicara dalam bahasa satu. Sedangkan kelompok kedua biasanya lebih besar,
tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara bahasa satu. Yang keempat ada hubungan tidak diglosia dan tidak bilingualisme. Di dalam masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual, tentunya hanya ada satu bahasa tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil. Yang dewasa ini tentunya sangat sukar ditemukan. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Sekian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.